lantai 1 dan di lantai 2. Kita bersyukur hari ini oleh karena Tuhan baik. Coba lambaikan tangannya yang merasakan kebaikan Tuhan, yang siap untuk menyembah Tuhan. Karena kita tahu kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Amin. Kita akan menyembah Dia. Kita akan mengatakan bahwa kasih setia tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dia Tuhan yang selalu memenuhi setiap firman di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Setiamu Tuhan, lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan, jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku dari semua yang kau katakan. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi.
Tuhan, benarlah biarlah ini menjadi kerinduan kami. Apapun kondisi kami saat ini, kami akan tetap memilih Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat segala berkat anugerah yang sudah kami terima pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang akan dan akan kami terima, karena kami tahu firman-Mu akan hidup dalam diri kami. Tuhan menolong setiap kami para pelayan Tuhan. Tuhan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga menolong seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun ada di rumah. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami dengan porsi yang sama. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan lanjutkan ibadah kami dan habiskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk. Ketika kita menghadapi sebuah permasalahan atau pergumulan hidup kita masing-masing, tentunya tidak sama. Seringkali kita berkata, Tuhan itu tidak ada, Tuhan tidak bersama dengan saya. Karena kita mungkin tidak berkata, tapi sikap kita menunjukkan seperti itu. Tapi baiklah kita tak mengingat firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di mana dan kapanpun kita berada. Kita ingin pujian Dia Allah yang Immanuel. Terima
diajak untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kondisi apapun, mari kita selalu berkata, puji Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ku bersyukur padamu, oh ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa bahwa aku sudah punya daya lagi, itulah saatnya kita datang kepada Tuhan. Dan di saat itulah kuasanya akan nyata dalam hidup. Ketika kita masih menyangkal dan menyombongkan diri dan merasa aku sanggup dengan kekuatan sendiri, disitulah Tuhan tidak akan bisa menolong. Kuasamu nyata dalam kelemahan. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku.
Kita harus lebih yakin akan firman Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan Tuhan yang terbaik dalam diri kita, dalam hati kita, sehingga setiap perkataan firman Tuhan itu betul-betul hidup dalam diri kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdiri. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau berfirman.
ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak Tuhan tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagiku budi Engkau dan ibu. Bagi Tuhan semuanya, oma-oma yang lagi usia kita nyanyikan dia. Haleluya. Amin, amin. Mujizatnya masih ada. Disediakan bagiku budi Engkau dan ibu. Mujizatnya disediakan bagiku. Mujizatnya disediakan bagiku budi Engkau dan syair-syair pujian yang barusan kami ucapkan itu Tuhan adalah iman kami, adalah doa kami menyikapi apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kami mengucap syukur kalau pada Sabat yang mulia ini kami bisa beribadah, adalah anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami syukuri Tuhan, dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, membawa hidup kami yang penuh dengan dosa dan kekurangan ini. Terimalah persembahan, puji-pujian dan syukur kami tadi Tuhan, memperkenan dan mempermuliakan hati-Mu. Sekarang kami rindu untuk belajar dari firman-Mu. Kami rindu untuk dibentuk, diperbaiki oleh firman-Mu Tuhan. Sebab tidak ada manusia yang bisa memperbaiki kami. Tidak ada manusia yang bisa memperbaiki sesamanya. Hanya firman-Mu. Karena kami diciptakan oleh firman-Mu, Engkau mampu menolong dan mengubahkan kami. Maka kami bersyukur dan terima, lakukan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan masih bisa beribadah. Ya, namanya ucapan syukur itu tidak bisa berhenti. Kalau semuanya nyaman, biasanya rasa syukur kita berkurang. Tetapi kalau ada kesulitan, biasanya kita baru ingat Tuhan. Tetapi harapannya adalah baik suka maupun duka kita tetap ingat Tuhan. Amin. Mari kita membaca firman Allah. Saya belum sapa ya, bersama keluarga saya menyapa kita. Selamat pagi dan shalom. Ya. Mbah-mbah yang ada di lantai 1, shalom. Ya. Saya dengar ada mbah di sini satu. Ya. Demikian juga dengan jemaat yang di rumah ya. Mari kita membaca firman penggembalaan kita yang kita tekuni setiap hari Minggu, itu dari kitab Kisah Para Rasul. Hari ini kita memasuki pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kisah Rasul pasal 8, ayat 1 sampai ayat 7. Mari kita baca secara bergantian. Pendeta membaca ayat 1, jemaat membaca ayat seterusnya bergantian. Demikianlah firman Allah. Saulus juga setuju. Saulus juga setuju pembunuhannya. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara.
Mereka yang saudaraku menjelajah seluruh negeri itu sambil memberkatakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang yang mendengar kehidupan Kristus memberkatakan yang dikatakan, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan oleh Tuhan. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Amin, saudara. Amin. Sebuah kisah yang bukan dongeng ya. Banyak orang mengatakan bahwa Alkitab ini hanya dongeng saja. Ya, hanya omong kosong saja. Itu bagi mereka memang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi sebuah peristiwa, era di mana sebuah kesulitan yang begitu berat, sulit saya gambarkan karena saya belum pernah mengalami hal seperti ini ya. Belum pernah ditangkap, belum pernah disiksa, belum pernah masuk penjara sebagai seorang pendeta. Tetapi memang yang namanya kesulitan-kesulitan itu secara kasat mata, secara matematika, mau dibikin bagaimanapun, namanya kesulitan pasti kita memahaminya sebagai apa? Sebagai kerugian, sebagai kesulitan, sebagai sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan. Kebetulan pada beberapa bulan ini kan kita mengalami namanya wabah virus corona. Kebanyakan para ahli, media, berita-berita yang memberitakan tentang itu selalu kondisi wabah yang sekarang ini, selalu yang dihitung itu kesulitannya begini, yang meninggal begini, yang sulit begini, ekonomi rusak, negara ini begini, sulit. Ya, secara kasat mata, selalu kesulitan itu membawa sesuatu yang tidak baik. Itu tidak bisa kita pungkiri. Dan bisa saja juga jemaat mula-mula pada waktu itu bisa mengalami hal yang sama. Waduh, kesulitan kayak gini kok dihadapi anak-anak Tuhan sih? Mengapa kok anak-anak Tuhan juga masih mengalami kesulitan seperti ini sih? Sehingga banyak bisa muncul pertanyaan-pertanyaan di dalam hati kita. Ini benar apa enggak sih orang Kristen ini? Kita mengikut Tuhan ini benar apa enggak sih? Kok kita masih menghadapi banyak kesulitan? Tetapi saudara perhatikan, seringkali kita lupa bahwa ternyata di dalam kesulitan sekalipun kita bisa menemukan kebaikan. Amin, saudara. Di dalam kesulitan, saya ulangi lewat firman Allah ini, saya sebagai pendeta walaupun belajar berkhotbah, saya selalu dalam hati saya ingin menekankan, jangan karena saya pintar ngomong ini Tuhan yang membangkitkan iman, yang meyakinkan orang. Dengan firman Allah ini saya mengatakan, kita sudah baca tadi, ada hikmah di balik kesulitan. Ada banyak kebaikan yang terdapat di dalam kesulitan. Nah, pada pagi hari ini kita melihat lewat 7 ayat, 8 ayat yang baru kita baca ini, kita melihat ternyata benar ada banyak kebaikan-kebaikan yang tidak pernah kita catat di dalam setiap kebaikan, dalam setiap kesulitan. Pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, memang kesulitan itu secara jasmani kita rasakan memang sebagai sebuah kerugian. Kerugiannya di mana Pak Pendeta? Kita melihat pada ayat yang kedua ada ratapan yang luar biasa. Terasa sebagai sebuah kedukaan yang besar. Jemaat mula-mula ketika melihat Stefanus dilempari batu, lalu dikuburkan mati. Apa yang terjadi? Jemaat meratap. Ada rasa duka yang luar biasa. Karena apa? Hamba Tuhan mereka dibunuh, dilempari dengan tidak manusiawi. Memang secara jasmani kesulitan itu terlihat begitu merugikan. Ada duka cita yang luar biasa. Ada air mata. Disebutkan mereka menangis, mereka meratap akan kepergian hamba Tuhan. Mereka menangis terhadap kesulitan yang mereka hadapi. Jadi jangan larang saudara orang menangis kalau mengalami kesulitan. Kalau dulu saya ada orang meninggal gitu,
sudah anak Tuhan, sosok rohani kan, ada meninggal gitu orang tuanya, nggak usah menangis lah kan, mereka sudah ada di surga. Betul Pak, betul memang. Tetapi yang namanya kedukaan, namanya kesulitan itu bisa menimbulkan air mata. Jangan dilarang. Jemaat mula-mula juga merasakan kesedihan yang luar biasa. Dan bisa saja saya katakan, ketika kita mengalami hal seperti itu, kita menangis, dalam tangisan itu bisa muncul beberapa pertanyaan. Apa itu? Pertanyaan yang pertama, di mana kau Tuhan? Saya pernah membuat judul itu yang mempertanyakan Tuhan. Ada apa tidak sih Tuhan ini? Kalau memang Tuhan ada, mengapa Dia tidak menolong kami? Kalau Tuhan memang ada, mengapa Dia tidak melepaskan kami? Bukankah Dia tidak bisa melepaskan Stefanus dari pembunuhan? Oh, sangat bisa. Lalu kenapa Tuhan izinkan? Saya katakan tadi, nanti pada bagian yang kedua saya akan jelaskan. Ada kemenangan di dalam kesulitan. Tapi yang pertama ini memang terlihat, terasa seperti sebagai kedukaan yang begitu luar biasa. Silakan menangis. Saudara mungkin yang mengalami kesulitan hari-hari ini, saya tidak bisa sebutkan, tetapi kesulitan manusia itu aja. Keuangan, keluarga, pekerjaan, yang belum menikah. Ini aja. Betul kan? Saudara mungkin mengalami ini. Saya sebagai pendeta tidak akan membuat saudara menjadi anak-anak Tuhan yang aneh, yang selalu berkata, tidak ada kesulitan, tidak ada penyakit. Menangislah. Ketika kita menghadapi kesulitan, mendidik anak kok angel lere. Ketika kita mengalami kesulitan, keuangan, ya Tuhan, kok sampai seret tere. Ada yang sakit kok nggak sembuh-sembuh, menangislah. Saya juga sebagai hamba Tuhan akan belajar mencoba bersama-sama menangis dengan saudara. Amin saudara. Menangislah. Berdukalah. Tuhan tidak melarang jemaat mula-mula untuk menangis. Tuhan tidak melarang jemaat mula-mula untuk meratap. Tetapi ketika muncul pertanyaan, kok begini Tuhan dalam tangismu? Di mana sih Tuhan? Harus selesai dengan jawaban. Ketika pertanyaan-pertanyaan muncul, ini yang benar. Yang sering keliru kebablasan kita. Tapi anak Tuhan ketika menghadapi kedukaan, rasanya kerugian berat. Ketika kita bertanya, Tuhan, bagaimana ini? Jawabannya harus satu. Apa itu? Bahwa Dia mengerti. Amin saudara. Bahwa Dia ada. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat mula-mula. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dalam kesulitan. Tuhan kita itu bukan seperti temanmu itu loh. Nah seringkali pikiran dan hati kita tercemari oleh dunia ini. Kita kira Tuhan itu seperti teman kita. Orang Batak bilang begini, ada uang, abang, tak ada uang, sandal melayang. Lalu kita kira Tuhan begitu. Oh kalau kita lagi ada uang, Tuhan ini enak senang-senang ya. Tapi kalau kita sudah tidak punya uang, Tuhan ini nggak tahu di mana. Dia tidak begitu. Kenapa? Karena Dia tidak butuh uangmu. Bukan itu. Wah Tuhan ini kalau kita sembah-sembah Dia menyertai kita. Kalau kita pas lupa, pas tidur nggak menyembah Dia tidak menyertai. Saudara, Dia Allah yang tidak pernah terlelap. Engkau datang menyembah Tuhan, saya harus katakan ini dan memperbaiki cara berpikir anak-anak Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, bukan karena Tuhan kekurangan makhluk-makhluk yang menyembah Dia. Saudara saja yang tidak sadar bahasa pohon. Pohon itu saudara menyembah Tuhan. Alkitab mengatakan, amin saudara. Pohon-pohon bertepuk tangan memuji Tuhan. Lautan-lautan itu, air yang bergelora itu memuji Tuhan. Kita aja yang gak ngerti nadanya, do re mi fa sol la si do. Loh iya. Saudara paham itu?
sedang memuji Tuhan. Lalu datanglah orang Kristen. Kita akan memuji-muji Tuhan, kita akan memuliakan Dia, maka Dia akan memberkati kita. Bang, udah kayak pejabat yang disogok ya. Kalau kita sogok-sogok dia, maka Dia akan menaikkan jabatan kita. Enggak. Kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan karena ucapan syukurmu, karena kamu sudah diselamatkan. Dia tidak kekurangan penyembahan. Kalau kamu tidak mau berseru, berteriak, batu-batu akan disuruh Tuhan menyembah Dia. Ini saudara perhatikan baik-baik. Menangislah jika engkau perlu menangis. Berteriaklah jika engkau perlu berteriak. Bertanya boleh bertanya, tetapi jawabannya harus satu. Ini yang saya mensyukuri jemaat Mula-Mula. Mereka tetap mengatakan bahwa Tuhan ada di dalam penderitaan. Amin. Nabi-nabi menemukan ada Tuhan di tengah-tengah badai. Murid-murid menyaksikan di danau dengan badai yang keras, ada Yesus ada di sana. Saya selalu katakan lewat firman Allah, boleh lembah yang sedang kita hadapi, namanya kehidupan ini, lembah. Kadang kita berada di bukit, istilah orang dunia, roda yang berputar, kadang di atas, kadang ada di bawah. Dan masalah dimanapun engkau berada dalam lingkaran kehidupan ini, yang pasti kamu harus pastikan ada Yesus di sana. Amin, saudara. Sehingga ketika engkau mengeluarkan air matamu pun tidak sia-sia. Ada banyak orang menangis sia-sia. Ayamku mati. Pacarku hilang. Setelah dia bilang pacarnya hilang, dia menangis, lalu dia maki-maki. Gak dapat apa-apa kamu. Tapi kalau kita berseru, harus menangis, air mata keluar, Tuhan lihat. Dia bilang ada Tuhan yang melihat saya menangis. Ditampungnya di dalam kirbatnya. Semua tetesan air matamu itu dihitungnya. Ada lagunya kalau nggak salah. Tuhan menampung itu, Tuhan melihat, tidak ada yang sia-sia. Jadi ketika anak Tuhan menangis, tertawa, itu bermanfaat. Amin, saudara. Jangan lagi berduka dengan sia-sia. Jangan lagi menangis dengan sia-sia. Secara jasmani, kesulitan itu terlihat sebagai kerugian. Tapi bagi anak-anak Tuhan, itu pun menghasilkan kebaikan. Menangislah dengan benar. Jadi menangis pun ada setelan. Bukan di setel kayak orang di kampung saya. Kalau ada orang meninggal, dia cari orang berduka, menangis, bersenandung. Dia memang sudah mati, tapi kucingnya masih hidup. Setelannya berduka orang Kristen gimana sih? Seperti Ayub. Seperti siapa lagi? Raja Daud. Siapa lagi? Ada satu lagi yang diperpanjang umurnya 15 tahun. Hizkia. Tuhan, sakit nih, kanker. Tuhan, aku kan sudah datang bersungguh-sungguh. Boleh katakan itu. Tapi di ujung-ujung semuanya kamu harus bilang apa? Tuhan, aku tahu sekarang bahwa Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Lalu apa? Amin. Oh, indah sekali, saudara. Jemaat Mula-Mula mengalami kedukaan, merasa rugi, seperti terlihat sebagai sebuah kekalahan besar. Tadi seperti sebuah kerugian besar, sekarang terlihat seperti kekalahan. Banyak begini anak-anak Tuhan, anak sekolah yang hanya 5 orang Kristen di sekolahnya, hanya 3 orang di tempat kerjanya, merasa kalah itu. Terlihat memang begitu. Kesulitan-kesulitan itu membuat kita merasa salah. Saudara perhatikan, merasa kalah. Kenapa saya katakan begitu? Ayat yang coba kita lihat ayat yang kedua. Nah, ayat yang ketiga, coba baca sama-sama ayat yang ketiga. 2 ya. Ya, terima kasih. Saudara perhatikan. Seperti sebuah kekalahan besar, kok bisa? Karena apa? Stefanus sudah dibunuh, kesulitan belum berakhir.
Ternyata kematian Stefanus bukan akhir dari kesulitan. Ternyata justru menjadi awal dari kesulitan. Setelah Stefanus meninggal, maka mulailah apa? Penganiayaan yang besar. Tidak berhenti. Dan yang lebih parah lagi terlihat sebagai sebuah kekalahan. Saulus juga setuju. Saudara perhatikan, siapa Saulus? Saulus adalah seorang pejabat yang terkenal pada waktu itu. Saya katakan Saulus sebagai perwakilan dari hukum, perwakilan dari pemerintah mengatakan setuju. Setuju terhadap apa? Pembunuh. Saudara perhatikan. Setuju terhadap pembunuhan. Wow, kita akan merasa tidak bisa berbuat apa-apa ketika pemerintah mengatakan setuju terhadap perceraian. Kita tidak bisa mengatakan apa-apa ketika hukum mengatakan setuju LGBT. Ketika mengatakan setuju boleh mukuli istri, setuju boleh menganiaya. Bayangkan, setuju pembunuhan. Ternyata pada akhirnya hukum itu akan ditentukan oleh orang yang terbanyak. Kalau untuk orang Kristen, setuju diperkosa. Kalau untuk anak Tuhan, setuju dibunuh saja. Kalau untuk orang Kristen, setuju dipecat saja. Bisa terjadi? Ternyata bisa. Setuju pembunuhan. Padahal jelas-jelas undang-undang maupun hukum agama mengatakan jangan membunuh. Tapi karena kepentingan, ternyata pembunuhan pun disetujui. Dan ini membuat kesulitan yang semakin berat. Dunia bisa saja terbalik, saudara. Dunia ini bisa terbalik. Pembunuhan bisa saja diizinkan. Dan penganiayaan yang hebat begitu terjadi pada waktu itu. Saulus pergi ke rumah-rumah sesuka hatinya. Dia bayangkan bisa datang ke rumah orang Kristen, tangkapin. Ada yang dimasukkan ke penjara, ada yang disiksa. Dan pada akhirnya dia akan datang ke Damsyik untuk membunuh. Mendapatkan surga. Sepertinya tidak berdaya. Kesulitan semacam ini benar-benar membuat kita tidak berdaya. Mungkin saudara tidak mengalami siksaan seperti gereja mula-mula. Mungkin kita tidak mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh gereja mula-mula. Tetapi pada hakikatnya sama saja. Kadang-kadang kita tidak berdaya, kan? Cari pekerjaan yang baru, rugi. Bikin usaha yang baru, gak laku, malah tambah rugi. Ganti tahun berganti tahun, tidak ada perubahan. Peraturan ini, peraturan itu bisa menyulitkan. Tetapi saudara perhatikan, gereja mula-mula tetap tiba pada satu kesimpulan. Apa itu? Tuhan tetap ada di dalam kesulitan. Terlihat sebagai sebuah kekalahan. Saya katakan kepada mahasiswa saya ketika saya mengajar, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kadangkala kita harus benar-benar menyerah. Bukan menyerah kalah, tapi berserah. Kadangkala kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ada lagunya itu apa itu? Kulakukan semua yang tetapi biar kehendakmu yang jadi. Kamu, tapi ku percaya Tuhan punya rencana. Apa? Kan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Coba saja. Kadang-kala saudara, ini contohnya masalah, katakan masalah anak lah ya. Bukan anak saya bermasalah, saya baik-baik, lulus. Juara 3, ada juara berapa. Ya, baik-baik. Tapi contoh, ini salah satu contoh.
Kita terus berupaya untuk merubah anak kita. Nggak boleh ini, ke sana nggak boleh ini. Kita jaga handphone yang kita kasih pelacak di mana-mana. Capek sendiri kan? Iya. Bapak asrama saya di kampus itu saya kasih tahu kan dia punya anak-anak asrama, stres dia. Saya kasih tahu, kamu sudah bikin apa saja? Saya sudah bikin begini, kan harusnya hasilnya begini. Hebat kamu. Kamu bisa merubah orang baru sadar. Saya bisa merubah kamu. Kamu bisa merubah orang lain. Kamu jadi Tuhan kalau kamu bisa merubah. Kita hanya bisa melakukan. Amin, saudara. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kadangkala semuanya sudah tidak bisa, semua seperti terkunci, tidak mampu. Bukan kita tidak berusaha, bukan kita tidak berdoa, bukan kita tidak melakukan apa. Semua mungkin potensi-potensi yang kita punya sudah kita lakukan, tapi tidak ada hasil. Kadangkala ada waktunya mengatakan apa? Mengatakan, saudara, aku berserah. Enak mana saudara? Saudara pikul-pikul beban itu atau katakan, Tuhan, kulakukan tanggung jawabku. Selanjutnya adalah bagianmu. Amin, saudara. Itu yang benar. Tetap doakan anak-anakmu. Tetap nasihati anak-anakmu. Tetapi kamu harus bilang, kita tidak bisa merubah anak. Tuhan, saya katakan kepada hamba-hamba itu, saya bilang begini, yang benar adalah kamu berdoa, Tuhan, pertemukan dia pada sebuah titik seperti Saulus yang terlihat membawa kekalahan besar bagi orang Kristen waktu itu. Kristen tidak berdaya, tapi saudara tahu, mungkin bisa saja orang Kristen mencari cara untuk membunuh si Saulus ini. Kita balas orang ini. Kebetulan dia gundul kau. Tertangkap, kita bunuh itu. Biar kekristenan aman. Tidak pernah kebenaran dihasilkan dari ketidakbenaran. Jangan coba-coba menolong Tuhan. Bukan tidak bisa, bisa saja. Tapi yang didoakan oleh jemaat adalah Tuhan, orang itu. Sehingga ketika Saulus dalam pasal 9 dengan gairah, dengan semangat yang berapi-api, berkobar-kobar datang ke Damsyik untuk membunuh. Maka yang merubah Saulus ini siapa, saudara? Tuhan yang menemukan dia. Cahaya Tuhan datang menyinari dia. Saulus, Saulus. Orang yang keras bisa berubah. Amin, saudara. Usaha kita seperti tersendat. Lalu kita mengatakan, Tuhan, aku berserah. Siapa yang punya usaha? Siapa yang punya dunia ini? Ada banyak cara Tuhan. Ada banyak solusi yang Tuhan bisa lakukan untuk menolong kita. Saya ngomong ini sembari sedikit bersaksi, saudara. Ada banyak cara Tuhan. Justru indah, enak, dan cantik saya bilang. Ketika dalam kesulitan itu, Tuhan melakukan sesuatu. Saya kasih contoh saja, saudara. Saya kasih contoh. Saudara, ini masa-masa sulit, saudara. Yang paling banyak kesulitan dengan keadaan sekarang ini adalah pendeta. Saudara mungkin sulit, tapi lebih sulit banyak pendeta, saudara. Karena saya di dunia pendeta ya, saya mengerti. Iya. Saudara, orang yang bekerja selama ini masih nabung kan? Yang berusaha-usaha itu ada nabung. Kalau pendeta, dosa kalau nabung. Banyak-banyak. Nah, jadi artinya adalah hidupnya itu adalah hari ini cukup, besok ada. Itu teorinya hamba Tuhan. Hari ini cukup, besok ada. Iya. Bayangkan, ibadah sudah tidak ada lagi, saudara. Lu benar, ini saya kasih tahu. Ibadah tidak ada lagi, pelayanan tidak ada lagi. Loh, saya, saudara, biasanya saya tidak berhenti, pelayanan banyak kan. Dan Alkitab mengatakan hamba Tuhan itu hidup dari pelayanannya itu. Lah kalau pelayanannya tidak ada, nggak hidup. Enggak. Hidup dari yang dilayani. Amin. Saudara perhatikan, justru dalam kesulitan-kesulitan ini kita bisa ada kamera itu. Ada videonya kan? Ganteng ya? Ada video. Itu ada pencet-pencet. Ada banyak hal, saudara. Ajaib ya?
Oh, ini yang disebut dengan kemenangan lebih dari kemenangan. Ketika kita tidak ada masalah, justru kita belum bisa buat begini. Justru dalam kesulitan ini terbukti jelas. Jelas terbukti bahwa Allah kita itu ada, saudara. Memang ada waktunya kita harus berserah, saudara. Tuhan, aku tidak bisa. Bagaimana aku bisa menolong adikku, mamaku, kakakku di kampung begitu jauh? Bagaimana aku bisa merubah orang itu? Kalian boleh bertanya kepada Ibu Gembala. Ada banyak yang kita doakan dari jarak jauh, yang kita tidak mampu bantu dengan uang, kita tidak bantu banyak nasihati panjang-panjang. Tapi ketika kita mengatakan, Tuhan, Engkau yang bisa menolong, banyak ditolong orang. Memang Tuhan, supaya hanya Tuhan yang dimuliakan, supaya bukan rasul-rasul, supaya bukan hamba-hamba Tuhan, tetapi hanya Tuhan yang dipermuliakan. Kalau Nelson ini bisa berubah bukan karena pendeta Stephen sama sekali. Karena siapa? Karena Tuhan. Kalau saya bisa diubahkan oleh Tuhan, bukan karena teori ini, teori itu, teori ini. Tidak pakai teori. Paulus yang kejam, yang jahat, hanya dia sedang berjalan dalam kejahatannya. Dia tidak bermaksud mencari Tuhan. Berjalan dalam kejahatannya. Tuhan menemukan dia. Setiap anakmu yang sudah ditemukan Tuhan, dia tidak berdaya. Dia akan datang tekuk lutut menyembah Tuhan. Dia sendiri nanti akan bilang, aku mau kebaktian mama. Aku mau jadi pendeta papa. Amin saudara. Ya. Ketika orang ditangkap Tuhan nantinya, dia nanti yang bilang, jual rumah kita ini kasih ke gereja. Loh iya, selama ini dia bilang, gereja itu tahunya hanya pengumuman. Kasih 250. Udah bisa itu. Begitu dia ditangkap Tuhan, apalagi yang bisa pujuan Tuhan. Lu bener. Hati-hati sudah ditangkap Tuhan. Enggak, saya mau katakan begini. Supaya Tuhan yang diperlukan. Ternyata tujuan dari kesulitan-kesulitan yang dibuat itu membuat kita kadang sampai tak berdaya. Selama ini kita masih berupaya. Oh, aku punya pengalaman gini kok dulu bikin. Gini kok, caranya begini. Caranya begitu, caranya. Kadang-kadang kamu diam. Diam. Ayo kita diam. Tuhan, aku sudah tidak mau. Itu Tuhan suka. Ketika kita mengatakan, aku tak berdaya, Tuhan suka. Tapi ketika kita coba terus berusaha, lupa berdoa dan sebagainya, terus berucap, putar otak seperti hebat sekali. Stop. Stroke nanti kan ya. Stop, berhenti. Dan kita berkata, Dia yang melakukan semua. Ternyata dalam pasal yang ke-8 ayat 4-8 jelas, walau terlihat secara jasmani seperti sebuah kerugian, ternyata pada ayat 4 sampai ayat 7 lebih terlihat jelas maksud dari kesulitan itu adalah apa? Secara rohani akan menghasilkan kemenangan demi kemenangan. Amin saudara. Gugur 1, tumbuh 1000. Stefanus mati 1 orang, muncul ribuan. Ayat 4, makin banyak orang tersebar ke seluruh dunia. Jadi Stefanus tidak boleh mengatakan harus aku yang berkhotbah baru seluruh dunia. Tidak bisa. Harus ada banyak orang lain. Pendeta Stephen tidak boleh mengatakan pengajaran firman ini harus aku yang menyampaikan baru orang dengar. Astaga, disedati saja kamu cuma mengumpulkan 25 orang. Mati 1, tumbuh 1000. Hilang 1, bertambah tak terhingga. Ini yang terjadi. Ayat 4, malah tersebar. Oh, ternyata kenapa Tuhan izinkan kesulitan itu? Supaya kita kadang-kala keluar dari zona nyaman kita. Amin saudara. Zona nyamannya gereja mula-mula di mana? Pasal 2 yang sudah kita baca. Mereka berkumpul dalam rumah-rumah, memotong-motong roti, minum anggur. Mereka senang-senang, disukai banyak orang. Senang enggak saudara? Senang enggak gitu-gitu?
Senang. Pendeta aja senang, apalagi jemaat. Senang. Pasal 7, pasal 8 muncul untuk menghindari pasal 2. Jangan begitu terus. Bukan tidak boleh. Boleh nyaman-nyaman, ngumpul-ngumpul, tenang-tenang. Tapi Injil nggak diberitakan. Tuhan kasih izinkan kesulitan. Langsung tersebar. Jadi permulaan penginjilan di seluruh dunia ini adalah dari Kisah Rasul pasal 7-8. Dengan matinya Stefanus. Coba. Masuk akal kan? Dengan kesulitan justru Tuhan mendatangkan kebaikan. Kadang-kala kenyamanan kita itu didobrak sama Tuhan rupanya. Kamu terlalu nyaman kamu selama ini. Sampai lupa memberitakan Injil. Filipus muncul. Filipus menjadi orang yang memberitakan firman Allah. Dan semakin banyak orang yang tersebar. Wah, saya rindu sekali saudara. Bukan Stephen Manurung saja. Akan ada muncul banyak hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan saudara perhatikan, ini mungkin jadi sebuah kejutan. Yang tersebar itu bukan rasul. Coba baca ulang ayat yang ke. Rasul-rasul tinggal di mana? Yang menginjili itu siapa saudara? Saya mau kasih tahu ini kepada saudara. Ya, ayat yang ke 1b. Pada waktu itu mulailah 2, iya. Nah, terus? Stop. Mereka semua kecuali? Mereka semua pergi kemana? Teruskan. Terima kasih. Saya tanya dulu ya. Jangan malu-malu, jemaat. Mereka semua jemaat kecuali pendeta-pendeta tetap tinggal di Yerusalem. Jemaat-jemaatnya kemana? Ngapain tersebar? Saudara perhatikan baik. Pendeta-pendetanya itu tinggal bukan karena malas. Bukan. Karena dalam pikiran para pendeta, biar kami mati, domba-domba selamat. Biar kami mati di Yerusalem. Karena Yesus bilang, tunggu aku di Yerusalem. Mereka salah pengertian. Tapi yang jelas bukan karena takut. Tapi ingat saudara, saya tidak perlu khotbahkan ini kepada pendeta-pendeta mengenai pendeta, tapi jemaat. Mereka tersebar ke seluruh Yudea, ke seluruh daerah. Ngapain? Memberitakan Injil. Ketika mereka memberitakan Injil, di sanalah Tuhan buka usaha pekerjaan bagi Lydia. Di sanalah Tuhan buka pekerjaan bisnis bagi siapa? Faber. Di sanalah Tuhan kasih pekerjaan kepada Filipus, kepada. Dan seringkali karena rasa nyaman, kita tidak mau memberitakan firman. Bukan Tuhan minta kita jadi pendeta semua. Tetaplah jadi jemaat, tetaplah jadi pebisnis, tetap menjadi penjual kain ungu, tetaplah menjadi bendahara Herodes, tetap. Tapi ingat, beritakan firman. Saya dorong, ya, siapapun kita yang ada di sebelah, dari anak sampai mbah, beritakan kepada tetangga. Ya. Tidak usah bilang, aku bergereja di Pak Manurung itu. Bukan, tidak usah, kasih tahu. Yesus menolong hidupku. Kami di tengah-tengah virus corona ini dipelihara Tuhan. Beritakan firman Allah. Ternyata di balik sebuah kesulitan terlihat jelas ada kemenangan yang besar. Ada kemenangan yang besar. Ini yang saya doakan untuk kita, untuk sidang jemaat di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini. Sekarang waktunya kita angkat tangan, berserah kepada Tuhan. Dia ada porsinya, lakukan porsinya dia. Kita punya tugas untuk bekerja, berusaha, tapi juga berserah kepada. Amin saudara. Kita nyanyikan pujian yang terakhir tadi. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami renungkan. Allah yang hidup, beri kami kekuatan untuk melakukan firman. Segala puji syukur, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Ku yakin saat kau berfirman. Haleluya, ku menang.
Amin Tuhan. Ku aman, ku aman, karena menjaga hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin kan saudara? Bagi Tuhan disediakan bagiku, diangkat, ku diangkat dari lihat. Haleluya. Ku yakin Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Yakin saat berfirman, haleluya, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku ditentukan, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman, Tuhan. Jangan khawatir, amanlah di dalam tangan Tuhan. Badai bisa bergelora, bergoncang, engkau aman di dalam tangan Tuhan. Amin. Hidupku hanya ditentukan. Haleluya. Amin. Bagi Tuhan, mari berdirilah bersama, tunjukkan imanmu kepada firman-Nya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Angkat tanganmu, berserah kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari kita bersyukur kepada Dia. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Haleluya. Disediakan bagiku, ku diangkat kaki. Dengan perlahan-lahan sambil beriman, boleh terharu, boleh juga bersyukur bagi Tuhan. Air mata pun boleh ditaruh, air mata pun boleh dibawa di hadiratnya. Dia tidak merendahkan orang yang remuk hatinya. Oh, memang kesulitan itu membuat kami rugi. Kesulitan terlihat membuat kekalahan. Tapi kami percaya bagi-Mu Tuhan. Kami datang membawa hidup kami. Kami datang membawa hidup. Tuhan, firman-Mu ya dan kami. Terima kasih kami bersyukur. Mari sembah Tuhan bagi Tuhan. Bebas, engkau boleh datang kepada Dia. Dialah Tuhanmu, Dialah Allahmu, Dia paling tahu. Kami datang, kami datang.
Dia tahu persis. Dia tahu persis. Dia tahu persis. Oh Tuhan, kami datang membawa ada Yesus Juru Selamat, ada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Mari angkatlah tanganmu, katakan, aku berserah, aku berserah. Oh, kami berserah. Padamu Yesus Tuhan, ada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Sekali lagi, angkat lagi tangannya, aku berserah. Bawa keluargamu, bawa pekerjaanmu, anak muda, bawa masa depanmu kepada Dia. Ada Yesus, ada Yesus Juru Selamat. Lagi, aku berserah. Mama, Bapak yang lanjut usia, ayo angkat tanganmu datang pada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Dia yang paling mengerti hidupmu. Mari, angkat tanganmu. Ada Yesus, ada Yesus Juru Selamat, ada Yesus Juru Selamat. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan. Kita bersyukur karena firman Tuhan sudah memberikan kita kekuatan, pengharapan yang baru sehingga kita bisa menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Amin. Kita akan memberi persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, kuasa-Mu nyata dalam kelemahanku, Engkaulah kekuatan hidup. Nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganmu? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Haleluya. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kau berada dan periksa diriku. Mari kita berdoa persembahan. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang masih Kau berikan kepada setiap kami untuk masih bisa mengembalikan berkat Tuhan melalui persembahan pada hari ini.
Berkatilah setiap tamu-tamu yang bersembahyang. Bahkan kami percaya dan sangat yakin bahwa sanggup mencukupkan segala kebutuhan dan segala jemaat. Tolong juga kami dan para bendahara untuk mengelola persembahan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pengumuman untuk kita. Hari Selasa ada ibadah doa gabungan. Jadi tetap ibadah satu saja masih di tempat ini. Dan kita akan di sini jam 6. Bagi di bawah yang pengasuh sama mau silakan di bawah jam 6. Nanti akan diinfokan untuk bisa diakses di YouTube ya. Kemudian hari Minggu ibadah di tempat ini juga jam 8. Dan habis ibadah ini akan ada ibadah sekolah minggu. Itu secara live, secara WA kepada beberapa anak kita yang bisa dihubungi secara video call ya atau Zoom, tergantung dari gurunya masing-masing. Dan bagi kita para pelayan Tuhan akan diumumkan para jawab-jawab pelayan di grup ini saya. Ada mohon bantuan doa, ucapan syukur untuk ulang tahun dari Ibu Lili Rahayu. Nanti akan doakan berdoa. Itu saja momen kita akan berdoa bersama. Mari kita yang kuat berdiri, yang tidak mampu kuat berdiri lama silakan duduk. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini. Kami akan menjelang akhirnya dan kami rasakan penyertaan-Mu sempurna. Melimpah syukur kami karena anak Tuhan, saudara kami, Ibu Lili Rahayu yang berulang tahun Tuhan. Oh, umur panjang di tangan kananmu Tuhan, harta kekayaan di tangan kirimu. Engkau memberkati ibu janda ini, Engkau mengasihinya. Biar perpanjangan umur yang dialami, dirasakannya, itu membuat sukacita yang melimpah untuk mengiring Yesus sampai akhir hidupnya. Berkati anaknya Fani, berkati anak kami juga Cynthia ya Tuhan. Terima kasih segala pergumulannya Engkau menyertai. Bersyukur berterima kasih Tuhan untuk fasilitas yang kami gunakan. Diberkati Tuhan meski banyak masih kelemahan. Kami akan terus perbaiki dengan baik supaya oma-oma di bawah sana bisa menikmati ibadah dengan baik juga Tuhan, seperti kami di atas ini. Mari Tuhan berkatilah, itu sebabnya kami mohon penyertaan-Mu untuk panti ini, untuk Yayasan Pondok Kasih. Oh Tuhan, melimpah penyertaan-Mu di tengah-tengah kesulitan ini. Ada saja nanti jalan keluar yang Tuhan berikan kepada panti ini. Tuhan memberkati Ibu Sylvie sebagai koordinator di sini. Beri kesehatan, kekuatan, hikmat. Beri kemampuan Tuhan untuk mengkoordinir, memimpin begitu banyak orang di panti ini. Pengasuh-pengasuh yang memberikan hidup mereka. Pakai mereka dengan kasih Tuhan melimpah. Sidang jemaat Tuhan yang hadir maupun yang ada mengikuti secara online. Hamba serahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Allah pemelihara jiwa kami. Engkaulah gembala bagi mereka Tuhan yang memelihara dan menyertai. Jika ada yang sakit dalam kelemahan, Bapa di dalam surga mujizat-Mu ada. Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus. Hamba serahkan Ibu Yusuf dan keluarga dalam tangan-Mu yang masih dalam keadaan lemah. Hamba serahkan oma-oma yang ada di bawah dalam keadaan lemah. Oma Maria, Tuhan jamah pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk kelulusan anak-anak kami. Untuk prestasi sekolah anak-anak kami. Untuk sekolah yang baru bagi anak-anak kami. Tuhan, Engkau sertai. Cukupkan segala biaya yang mereka perlukan. Segala kebutuhan hidup kami sepanjang tahun ini. Kami percayakan ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang mencari pekerjaan. Membutuhkan jodohnya Tuhan. Engkau yang memberikan yang terbaik kepada mereka semuanya. Terima kasih. Ibadah-ibadah yang sudah dicanangkan minggu ini. Beri kami sukacita mengikutinya. Perjalanan kami pulang pun Bapa kami serahkan dalam tangan-Mu. Bangsa dan negara ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami mengasihinya. Berkati pimpinan kami. Terima kasih Tuhan. Mari sidang jemaat. Engkau yang telah diberkati Tuhan masih terima lagi berkat. Arahkanlah hatimu. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudusnya Allah Tritunggal tak pernah meninggalkan engkau. Diberkatilah engkau sekalian. Disertailah engkau sekalian. Dilindungi, dipelihara di dalam kasih setia. Dia memberkati engkau hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami mohonkan berkat untuk kita semua. Kita responi, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,